Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan membawakan materi dengan judul Activity Based Budgeting. Anggota kelompok Oktaviani Hartadaya dengan NIM 2020-008011, Yulianto Dwi dengan NIM 2020-008026, Ika Nurmala dengan NIM 2020-008038. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Mbak Ika. Kepada Mbak Ika, waktu dan kesempatan saya berikan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk membawakan materi. Yang pertama ada budgeting. Budgeting merupakan salah satu sistem pengendalian manajemen atau sistem perencanaan kegiatan suatu organisasi untuk mewujudkan visi organisasi. Penyusunan budgeting dapat berdasarkan fungsional atau berdasarkan aktivitas. Dengan adanya lingkungan bisnis yang telah berubah, memerlukan paradigma baru untuk menghadapinya. Paradigma baru yang berkembang dalam manajemen untuk melengkapi lingkungan bisnis global adalah customer value strategy, continuous improvement, dan organizational system. Perubahan kendalian bisnis ke tangan customer juga semakin tajam dan bervariasi saingannya di pasar, menyebabkan banyak produsen mengubah secara radikal prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan dalam menjalankan organisasi perusahaan. Struktur organisasi diubah menjadi fleksibel dengan membangun tim lintas fungsional untuk memungkinkan fokus usaha seluruh personal tercurah ke kepuasan customer dan untuk menjadikan organisasi responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi atau yang berpotensial akan terjadi di lingkungan bisnis. Dengan perubahan pengorganisasian sumber daya manusia tersebut, pengelolaan berbasis fungsi yang telah biasa digunakan oleh manajemen di masa lalu diubah menjadi pengelolaan berbasis aktivitas atau activity based management. Manajemen berbasis aktivitas menuntut eksekutif untuk mengubah cara yang digunakan untuk menyusun anggaran dari fungsional based budgeting ke activity based budgeting. Next, Mas. Lalu, apa itu activity based budgeting? Activity based budgeting merupakan proses penyusunan anggaran yang berfokus pada improvement terhadap sistem yang digunakan oleh organisasi agar dapat menghasilkan value bagi pelanggan menurut Brimson dan Antos tahun 1995 dan berfokus pada proses secara integral terhadap suatu organisasi menurut McLennan 1995 serta merupakan proses perencanaan dan pengendalian aktivitas-aktivitas yang diharapkan oleh organisasi agar mencapai anggaran yang cost effective dan memenuhi workload sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi menurut Antos 1997. Activity based budgeting dapat diaplikasikan pada semua organisasi dan fungsi, termasuk untuk perusahaan jasa dan fungsi-fungsi overhead, sebaik pada perusahaan manufaktur di mana konsep ini mula-mula diterapkan. Adanya tantangan baru mendorong semua organisasi komersial ataupun non-komersial memusatkan perhatian pada overall cost. Next, Mas. Activity-based budgeting dilandasi oleh 5 buah mindset. Yang pertama ada customer value mindset, yang kedua ada continuous improvement mindset, yang ketiga ada cross-functional mindset, yang keempat ada employee empowerment mindset, dan yang kelima ada opportunity mindset. Next, Mas. Di sini saya akan menjelaskan customer value mindset. Dalam penyusunan anggaran atau budgetis yang terdiri dari manajer sistem, ketua tim, manajer fungsi utama, dan manajer fungsi pendukung. Merencanakan aktivitas selama tahun anggaran dengan dilandasi semangat untuk memuaskan kebutuhan customer. Fokus perhatian penyusunan anggaran harus diletakkan pada proses pengelolaan aktivitas yang terdiri dari yang pertama ada activity elimination, yaitu penghilangan aktivitas yang tidak menambah nilai bagi customer. Yang kedua ada activity reduction atau pengurangan aktivitas yang tidak menambah nilai bagi customer. Yang ketiga ada activity sharing atau pemanfaatan aktivitas penambah nilai yang belum secara optimum digunakan. Dan yang terakhir ada activity selection atau pemilihan aktivitas penambah nilai yang paling efisien. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Ika yang telah memaparkan hasilnya. Selanjutnya
akan dipaparkan oleh Mas Yulianto. Pada Mas Yulianto, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Mbak Ufi kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang continuous improvement mindset. Dalam penyusunan anggaran, manajer improvement terhadap sistem yang digunakan untuk melayani customer. Manajer fungsi utama dan manajer fungsi pendukung memimpin karyawan. Fungsinya dalam melakukan improvement kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lain, seperti prasarana, sarana, informasi, dan teknologi yang dimanfaatkan oleh manajer sistem. Continuous improvement mindset juga digunakan untuk memerangi rasa puas personal atas kinerja sumber daya manusia dan kinerja sistem yang sekarang dicapai. Selanjutnya, cross-functional mindset. Organisasi difokuskan untuk memuaskan sistem inovasi, sistem operasi, dan sistem layanan purna jurnal. Setiap sistem yang dijalankan oleh suatu tim lintas fungsional yang anggotanya berasal dari berbagai fungsi utama organisasi. Penyusunan anggaran dilandasi oleh cross-functional mindset. Mindset ini mampu menghasilkan perencanaan aktivitas yang kompleks, cepat, terintegrasi, dan andal untuk menghasilkan value bagi customer. Selanjutnya, employee empowerment mindset. Karyawan berada di garis depan dalam pemberian layanan kepada customer. Dalam proses penyusunan anggaran, diperlukan pengikutsertaan dan pemberian kesempatan kepada karyawan untuk merencanakan aktivitas yang digunakan untuk melayani customer dalam proses penyusunan anggaran. Dan yang terakhir, opportunity mindset. Hasil ekonomi yang diperoleh organisasi dari pengeksploitasian peluang, bukan dari pemecahan masalah. Hasil diperoleh organisasi karena produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi memiliki value bagi customer. Customer lah yang memutuskan bahwa suatu hasil mempunyai value baginya. Unggul jika hasil bervalue dibandingkan dengan hasil yang diproduksi oleh organisasi lain. Memiliki keunggulan atau leadership. Suatu hasil yang mediocre tidak akan mempunyai value bagi customer sehingga akan diabaikan oleh pelanggannya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Yulianto yang telah memaparkan hasil materinya. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Proses penyusunan activity-based budget. Yang pertama, asumsi tentang realitas bisnis, yaitu landasan yang digunakan oleh manajemen di dalam memandang tiga hal yang menentukan anggaran, yaitu hasil, sumber daya, dan usaha. Yang kedua, struktur. Struktur yaitu menjelaskan komponen-komponen yang harus ada atau berbentuk sebagai landasan untuk penyusunan anggaran. Yang ketiga, ada proses, yaitu menjelaskan urutan langkah yang harus ditempuh dalam penyusunan anggaran tersebut. Next, Mas. Yang berikut, penyusunan anggaran didasarkan pada program. Yang pertama, ringkasan yang dibuat oleh case manager. Yang kedua, strategi, objektivis, dan target yang hendak diwujudkan. Yang ketiga, ada strategi inaktivitas. Yang keempat, ada program yang akan dilaksanakan dan waktunya. Yang kelima, ada rencana pengeluaran modal. Yang keenam, ada proyeksi keuangan yang akan dihasilkan. Next, Mas. Yang berikut ada kelemahan.
kelemahannya itu yang pertama, yaitu berfokus ke tujuan fungsional. Yang kedua, tidak dilandasi oleh continuous improvement mindset. Yang ketiga, lebih dilandasi oleh problem solving mindset, bukan opportunity mindset. Yang terakhir, lebih fokus ke speak keuangan. Next. Yang berikut ada keunggulannya. Yang pertama yaitu proses penyusunan anggaran mengarahkan perhatian seluruh personil organisasi ke pencairan berbagai peluang untuk melakukan improvement terhadap sistem yang digunakan untuk menghasilkan value yang customer. Yang kedua, penyusunan anggaran memperoleh gambaran jelas antara penyebab dan akibat. Biaya timbul sebagai akibat aktivitas. Jika cara personel mengurangi biaya, cara efektif yang ditempuh adalah mengelola penyebab timbulnya biaya tersebut. Yang ketiga, activity-based budgeting mendorong personel untuk mengimplementasikan cara berpikir berbasis sistem atau system thinking. Keputusan improvement di suatu bidang tidak dilepas pengaruhnya terhadap bidang lainnya. Next. Yang berikut ada proses penyusunan activity-based budget. Yang pertama yaitu menanamkan customer value mindset dan continuous improvement mindset ke dalam diri budget. Yang kedua, menganalisis aktivitas. Yang ketiga, menyusun rencana kegiatan dan rencana improvement terhadap sistem selama tahun anggaran. Yang keempat, melakukan estimasi pendapatan dan atau biaya pelaksanaan kegiatan, baik yang rutin maupun yang bersifat improvement. Yang kelima, mengajukan usul rancangan anggaran tim dan fungsi ke komite anggaran. Yang keenam, yaitu melaksanakan proses review dan pengesahan terhadap rancangan anggaran. Next, Mas. Baik, sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.